Niatnya sih mau pakai project baru ya buat bagian yang ini, tapi nggak dikerjain sampai sekarang. Capek, pulang kerja lagi ya, meledak aku. Jadi aku pakai Yumafi 2 aja buat jelasinnya. Halo para Yuman, suku mager yang hidup di kamarnya masing-masing. Selamat datang kembali di segmen 101 VTuber bersama aku Yumaken yang ingin menjadi kandidat VTuber ngeluh seantero Cirebon. Udah bagian ketiga ya, seharusnya masuk ke bagian aset. Dan tentu saja dalam penjelasan aset ini harus ada asetnya dong pastinya ya. Kalau cuma jelasin ini itunya doang nggak ada gambar mah turu kalian juga. Nah, kalau kalian nggak paham sama yang aku omongin sekarang ya, mendingan jangan nonton ini dulu. Kalian pergi dari video ini, pindah langsung ke 101 VTuber part 1. Kemudian kalau udah tonton itu full, bagiannya lanjut keduanya, part 2-nya. Dan kalau udah nonton yang ke-1, kedua, bahkan kamu lagi nonton yang video yang sekarang ini nih, ya jangan lupa kalau belum di-subscribe, ya subscribe dulu dong. Masa nggak di-subscribe? Support, yoi. Gratis lagi juga. Well, seperti yang tadi udah aku bilang ya, niatnya mau pakai karakter baru biar sekalian dikelarin di sini. Tapi pulang kerja udah ngantuk berat ya. Jadi iya, daripada nunggu mood aku balik ya buat ngegambar yang gak tahu bakal muncul laginya di abad keberapa ya. Mending aku pakai model V2 sendiri aja gitu. Sebelum bentuk VTuber kamu jadi nih, tentunya ada banyak proses yang harus dilewati ya. Mulai dari makhluk tak kasat mata, tak berbentuk, dipotong-potong sampai disambungin lagi dan jadi aku yang sekarang kayak gini. Bahan utamanya simple aja sebenarnya nih. Yang pertama pastiin untuk membuat aset ini ya pasti harus ada gadgetnya ya. Ada PC, laptop atau HP. Listrik juga ya. Kalau nggak ada listrik nggak bisa nyala mereka. Tentunya ada otakmu juga ya, dipakai otaknya tuh. Biar mikir keras ya, sama bakat gambarnya. Kamu harus asah bakat gambar seperti yang udah aku bilang di part sebelumnya. Kalau kamu mau jadi VTuber independen yang berusaha sendiri semaksimal mungkin ya, ya asah skill gambar kamu ya dari part awal. Kan aku udah bikin itu udah dari berapa bulan yang lalu itu tuh. Nah, terus dalaman gadget itu disediakan aplikasi gambarnya ya. Aku nggak tahu apa aja nama aplikasi-aplikasinya. Yang paling utama sih kalau di PC ya itu Photoshop atau Clip Studio Paint yang sering aku pakai ya. Tapi kalau di HP juga aku nggak tahu apa. Tapi setidaknya ada aplikasi gambar lah salah satunya. Kamu tinggal cari aja. Kalau di PC ini aku gambarnya pakai Clip Studio Paint ya. Tapi ya kalau mau ngikut ya bebas. Kalau enggak ya udah. Tapi kalau di sini aku mau jelasinnya itu pakai Photoshop dulu biar ya karena udah jadi sih sebenarnya. Jadi lebih simpel aja lah nanti ya. Dan aku juga mau ngingetin satu hal yang pasti, jangan lupa nanti setiap aplikasi gambar kamu cek apakah bisa save as sebagai Photoshop dokumen. Karena kalau enggak nanti perjalanan kamu untuk membuat karakter live 2D kamu sendiri ya. Setelah bikin ini nanti aku kasih tahu step-stepnya, udah kelar semuanya full body, nggak bisa diekspor ke situ filenya. Wah ya udah, ngulang lagi dari awal ya kan di aplikasi yang bisa save as ke Photoshop dokumen ya begitu. Nah, habis itu untuk bisa digerakin jadi wayang ya. Wayang banget gak tuh? Kamu butuh aplikasi yang namanya Cubism Live 2D. Jadi ibaratnya kamu mau bikin desain grafis yang bergerak ya kan. Selain di Premiere untuk bikin edit videonya, kamu harus ke After Effects ya kan untuk bikin motion atau shape-shape yang langsung dibikin dari situnya, jadi bisa gerak gitu. Nah ini sama aja, ibaratnya Photoshop itu sebagai bahan awalnya, kemudian kamu pindahin lagi ke Cubism Live 2D buat apa? Buat digerakin, jadi kayak diriku inilah kayak gini gerak-gerak deh ya, kanan kiri. Aplikasi ini cuma bisa di PC ya, Cubism Live 2D. Jadi kalau nanti kamu udah nyampe di step export ke Cubism Live 2D-nya ya, jangan lupa buat begal teman kamu yang punya PC atau laptop gaming buat disewa ya beberapa bulan lah ya, 1-2 bulan itu minimal gitu ya. Tapi nggak mungkin bakal bisa kelar cepet pasti ya. Jadi kalau bisa kamu sewa aja 1 semester 6 bulan tuh. Dan setelah dibikin kayak wayang ya, sisanya tinggal dicobain aja untuk digerakin. Aplikasinya ada di Steam, tinggal download aja. Nama aplikasinya kalau aku biasa sebutnya PRPR Live ya, PRPR Live. Di situ itu yang
gratis. Dan satu lagi VTube Studio, itu gratis juga, tapi kalau di VTube Studio itu ada watermarknya ya, bakalan ada cewek yang bolak-balik doang tuh, cibi tuh, itu watermarknya. Kalau mau dihilangin harus beli itu ya. Nah, di VTube Studio juga sebenarnya ada buat HP, cuma aku nggak yakin HP kamu bakalan support buat aplikasi VTube Studionya ya. Ya syukur-syukur kuat, jadi enak gitu ya. Dan langsung aja masuk ke step paling pertamanya ya. Yang pertama itu bikin karakter full bodymu sebagai sketsa kasar ya. Kamu bisa bikin badannya dulu cuma pakai daleman ya. Terus tambahin baju dan aksesoris yang dipakai. Nah, jangan lupa juga buat gambar mukanya. Ini yang paling penting, mukanya ya. Nah, tujuan dari gambar full body ini biar di otak kamu punya gambaran kalau karakter kamu kelihatannya kayak apa. Jangan lupa juga diwarnain ya, pakai base color juga nggak masalah. Jangan lupa juga paletnya ditaruh ya di kanan atau di kiri atau di mana gitu ya, ditaruh warna base color, jadi itu buat patokan kamu biar nanti warnanya nggak miss setiap kali kamu ngegambar gitu loh. Nah, full body yang aku bilang tadi di awal itu bagian depan ya, bagian depan karena memang paling mudah dan simetris tentunya. Tapi ya kalau untuk bikin muka sama rambut mah tentunya nggak bakal simetris ya. Masa simetris sih? Ya mungkin ada kali yang simetris, cuma kalau bisa dibikin unik lah, jangan dibikin simetris. Kalau rambut itu lama-lama hairstyle lo jadi makin unik-unik sekarang. Jadi kalau bisa ya dibikin yang unik-unik aja hairstylenya ya. Nah, full body bagian depan udah nih. Tinggal lanjutin gambar dari sisi yang lain, bagian samping dan bagian belakang. Jangan lupa juga ya kasih tahu detail apa yang udah kamu kasih, aksesorisnya maksudnya. Jadi kayak misalkan kayak aku nih ada doktek di sini. Nah, aku nih harus gambar lagi di layer baru dan aku besarin itu gambar dokteknya. Biar apa? Biar kelihatan detailnya apa aja yang sudah aku buat di dokteknya. Kayak misalkan di doktek itu kan memang ada apa, deskripsi nama atau apa gitulah ya. Nah, itu tuh aku bikin lagi di layer baru dan ya perbesar aja aksesorisnya. Atau misalkan kayak kalung atau gelang yang misalkan ada banyak tulisan apa kayak gitu ya, terserah lu lah. Itu bisa di detail lagi gitu ya, di zoom lagi. Begitu loh. Itu harus dibikin secara terpisah ya, biar mendeskripsikan aksesorisnya seperti apa sih gitu, biar orang juga tahu gitu nantinya ya. Nah, terus kalau misalkan kamu butuh jaket atau kacamata ya, jangan lupa karakternya itu kamu duplikat dulu ya. Kayak misalkan udah full body depan udah satu nih, pakai baju. Nah, kamu duplikat lagi nih satu ya, set yang pakai jaketnya. Satu lagi misalkan pakai kacamata, plug gitu loh. Jadi dibedain biar kamu punya visual gitu kan, sama yang misalkan nih antara yang pakai kacamata atau enggak, atau yang pakai jaket atau enggak. Jadi begitu loh. Nah, selanjutnya kita zoom ya mukanya, kita gambar kepalanya dari segala arah ya. Depan, belakang, samping, atas, bawah dan sebagainya. Ini udah masuk proses detailing. Tentu aja di sini juga kamu bisa mendetailkan fitur wajahnya, entah itu matanya dibuat unik, rambutnya banyak cabang ya. Karena ya misalkan cabang Cibinong, cabang Bandung mungkin ya, banyak banget cabangnya. Punya bekas luka mungkin di jidatnya, di hidungnya ada bekas jerawat atau apapun itulah ya. Kamu bisa detailing itu sedetail mungkin ya. Nah, kalau kepalanya udah depan, kanan, kiri, belakang dan segala macem, lanjut ke bagian ekspresi ya. Nah, ini nih lumayan penting juga karena kalau karakter kamu nggak punya ekspresif, nggak ekspresif atau nggak punya ekspresi sama sekali ya mungkin menarik tapi kurang aja gitu loh. Kayak punya aku sih sebenarnya kayak gitu ya. Bikin aja yang default gitu ya, kayak senang, tertawa, marah, sedih, nangis gitu ya. Baru boleh dilanjutin dengan ekspresi tambahan kayak jijik, serem, atau yang aneh-aneh, yang unik-unik kayak cat face, dog face, atau apalah itulah. Face-nya segala macam binatang dipakai semua buat manusia ya kan. Nah, step selanjutnya kalian bisa mulai detailing outfitnya ya, dan menuju proses selanjutnya yaitu pemisahan anggota badan. Serem sih dengernya ya. Tapi memang begitu adanya. Sebelum masuk ke aplikasi Live Studio-nya ya, tentu membutuhkan asetnya dahulu ya. Dan asetnya juga harus berupa banyak layer dari potongan-potongan karakternya yang bakal digerakin nanti. Nah, dari project kamu sebelumnya itu sebenarnya kamu bisa duplikat lagi file dokumennya ya, bukan satu gambar terus duplikat ke layer kedua, bukan. Ini udah keluar dari layer,
lebih gede lagi, yaitu filenya. Yang intinya kamu bisa duplikat lagi file yang intinya. Jadi satunya ini nanti kamu bikin untuk dipotong-potong gitu ya bagian-bagiannya. Atau kalau mau bikin ulang lagi ya nggak apa-apa, tapi pakai metode jiplak untuk mempercepat waktunya, begitu loh. Dan ini aku pengen kasih tahu juga, yang aku punya ini model Yuma V2 ini adalah model yang mid range ke bawah gitu. Jadi nggak terlalu bagus banget, nggak terlalu jelek-jelek banget kayak modelku sebelumnya ya. Nah, ini adalah project aku ya, project model Yuma V2. Nah, oke, dimulai dari bagian kepala ya. Ini yang paling krusial buat nentuin model kamu cakep atau enggak, riggingnya bagus atau enggak. Kalau dari kepala aja udah jelek, ya gimana nanti di bagian yang lainnya gitu ya. Nah, pertama ini yang aku bakal jelasin dari bagian mata dulu nih. Kita zoom dulu matanya. Yes, seperti ini. Aku ilangin dulu bagian-bagian yang menghambat matanya, seperti kacamata dan rambut depan. Wah, jadi profesor nih. Aku hilangin dulu setiap layernya di sini biar aku bisa jelasin satu persatu apa aja. Oh ya, sebelum aku jelasin di dalam layernya, di sini aku bikin layernya tuh bukan layer, foldernya ada dua. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kenapa aku pisah kayak gini? Biar beda aja gitu. Jadi memang di bagian gerakan animasi Live 2D ini nih sebenarnya ada bagian ada pilihan matanya bisa sinkron kanan kirinya atau berbeda gitu. Jadi kedipannya beda, mungkin bisa nge-wing gitu kan, nge-winking, blinking, ngeblink, apalah gitu pokoknya kayak Yofi gitu kan yang tutup matanya sebelah gitu kan, set kayak gitu. Ini cukup mirroring aja sebenarnya, cukup mirroring satu layer aja dan cukup fokus ke mata salah satunya aja gitu. Aku bakal contohin yang di sebelah kirinya. Ini karena mirror ya. Jadi aku sebutinnya kalau ini kan kelihatan di kanan, aslinya kan ini sebelah kirinya dia gitu. Gitu aja lah. Pusing-pusing dah. Intinya ini yang pertama, ini layer yang paling bawah ini aku sebutin, ini adalah alis mata ya. Alis mata aku pisahin tentunya, ini bakalan ada gerakannya tersendiri nanti, kayak misalkan nanti aku bakal ekspresi marah ataupun ekspresi mungkin alisnya naik, turun atau sebagainya gitu. Ini aku pisahin sendiri. Kemudian di sini ada putih matanya, di sini ada shadingnya juga, tentu aku pisahin juga. Dan ini kornea atau pupil ya, atau apa? Dan namanya aku nggak hafal gitu ya, kornea atau pupil. Nah, di sini aku bikinnya satu layer aja. Kenapa? Karena ya aku nggak bikin sedetail atau sedinamis apapun itulah matanya. Aku bikin mata cukup simpel aja seperti ini. Jadi makanya aku bikin satu layer aja cukup. Kalau misalkan mau lebih detail lagi, kalian bisa bikin layernya kayak dipisah lagi nih. Ini kan banyak nih warna-warnanya. Kalian mungkin bisa di layer awal bikin base colornya, kemudian new layer lagi bikin warna hitam di depan, new layer lagi bikin gradasi yang seperti ini, dan new layer lagi bikin detail-detail bentuk matanya gitu. Jadi kalian bisa gerakin semuanya secara terpisah gitu ya. Cuma ya pasti range-nya bakal lebih naik dan waktunya juga bakal lebih lama lagi buat ngerakinnya karena satu-satu gitu ya. Nah, kemudian ini ada lighting ya. Ada refleksi cahaya dari matanya. Aku pisahin juga karena apa? Kalau misalkan aku nengok ke kanan ke kiri, matanya melirik ke kanan ke kiri, ke atas bawah, itu jadi nggak ngikutin, nggak statis gitu loh, tetap diem di tengah gitu. Aku pasti ini digerakin jadi lebih dinamis aja gitu. Dan kemudian di sini ada lanjut lagi layernya, ini bagian shading mata ya, ini bagian kelopak mata ini harusnya nih. Kenapa aku bikin ini? Memang ini sebenarnya untuk misalkan matanya merem gitu, merem kan pasti ada bagian shading matanya gitu ya, jadi kelihatan kayak kelopak matanya sedikit timbul gitulah ya. Nah, ini untuk bagian kelopak matanya kalau misalkan merem. Nah, kemudian ini selanjutnya ada lipatan matanya ya, lipatan kelopak mata gitu kalau melek banget gitu ya. Ini pakai ada ininya, kemudian layer baru lagi ini bagian bawah mata. Nah, kemudian di sini ada bagian pinggir matanya aku pisahin juga, dan tentunya ini bagian atasnya. Bulu mata bagian atas gitu ya. Nah, ini aku pisahin jadi banyak banget layer di satu mata ini. Jadi makanya nggak mungkin bikin satu lagi dengan dengan hal yang sama gitu. Mending diduplikat aja gitu ya. Nggak perlu lama-lama gitu ya. Dan ini juga bisa lebih detail lagi ya. Sekali lagi ini layernya memang mungkin ada yang simple, ada yang detail banget, ada yang enggak gitu ya. Ya tergantung niat kamunya gitu. Kamu mau bikin lebih bagus atau enggak ya bebas gitu ya. Tapi semakin banyak layer semakin nge-lag juga nanti pembuatannya gitu ya.
Nah, setelah ini udah selesai satu matanya, ya udah tinggal diduplikat aja ke kanan dan ke kiri. Nah, mungkin kamu lihat ini ya, kenapa ini overlap gitu ya dari putih matanya. Nah, ini memang sengaja bikinnya di overlap gini biar nanti ya di maskingnya di dalam aplikasi Live 2D Cubism-nya aja gitu. Kalau di sini mah biarin aja kayak gini gitu. Lalu selanjutnya lumayan banyak itu rambutnya. Ya, ini rambut bisa aku jelasin lebih gampang lagi sebenarnya. Di sini aku bikin rambut itu ada dua ya, ada bagian depan dan ada bagian belakang. Nah, kalau nggak diliatin semuanya, aku botak. Aku hilangin dulu kepalanya sama ini jelek banget gini. Ini bagian rambut belakang ya. Sebenarnya rambut belakang tuh cukup yang paling simple banget ya. Nggak perlu di pisah-pisah lagi layernya, sebenarnya satu layer juga udah cukup. Tergantung kebutuhan lagi, balik lagi ya. Kalau di sini aku pisahin cabang-cabang ini yang keluar-keluar kayak gini. Karena ya kemungkinan misalkan nanti kena angin atau aku gerakin kanan kiri kepalanya, ini bakalan kelihatan gitu dan harus digoyangin. Jadi ini memang buat ini aja sih ya. Backup gitu loh. Salah lagi. Maaf guys, salah buka layer. Yang ini ya, maksudnya hairbag. Ini aku ada 9 layer ya, tapi intinya cuma satu aja sebenarnya bagian belakang rambut itu. Dari semuanya mungkin kayak ada antena kayak gini ya, ada rambut antena yang mencuat ke atas gini, boleh dipisah juga layernya. Kemudian lanjut di rambut bagian atasnya nih, aku pisahin lagi. Untuk bagian depan aku nggak bakal hilangin satu-satu sih ya, bahkan ini banyak banget soalnya. Nah, di bagian depan aku pisahin layernya sesuai ini cabang-cabang yang lancip-lancipnya nih. Setiap rambut yang lancip begini aku pisahin setiap layernya gitu loh. Jadi bisa banyak banget, bisa sedikit banget, tergantung kamu bikin rambutnya kayak gimana. Kalau mau simple ya nggak bakalan sebanyak ini pasti ya bentuk rambutnya gitu ya. Dan di sini juga aku pisahin layer shadingnya. Ini kalau kalian bisa ngelihat di bagian belakang rambutnya ini ada warna coklat sedikit di sini. Ini aku bikinnya cukup simpel aja. Aku duplikat semua layer rambutnya di depan. Aku tinggal ganti langsung warna rambutnya jadi polos. Tinggal geser sedikit dan jadilah shadingnya. Dan satu lagi yang aku paling penting ini adalah, ini aku keluarin dulu sebentar. Ini ya. Ini adalah backup layer. Kenapa aku bikin ini? Karena memang aku di model sebelumnya kejadian ketika rambut depannya itu kena angin atau belok kanan kiri gini ya, itu tiba-tiba ada kebocoran gitu. Jadi pas lagi geser gitu ya rambutnya kayak gini, tiba-tiba ada kebocoran jadi kelihatan pitak gitu. Jadi makanya ini aku bikin layer satu lagi, layernya di belakang rambut depan tapi di depan jidat gitu ya, agar ya kelihatan ketutup aja gitu, nggak kelihatan pitak kalau misalkan nanti ada yang terjadi kebocoran gitu aja. Bentuknya random aja sebenarnya, nggak perlu bagus-bagus aja, cuma yang penting mah nutupin si kepala pitakku gitu ya. Nah ini aneh kelihatannya. Nah kemudian bagian kepala bagian wajah. Oke, lanjut ke bagian wajah. Nah di bagian wajah ini atau kepala ya, memang keseluruhannya kan kepala ya, aku pisahin. Jadi yang paling utama itu 4 bagian di sini ya. Yang pertama adalah face line. Nah di sini kalau kalian lihat face line ini garis wajahnya aku pisah sendiri. Karena apa? Karena memang kejadian di model pertamaku ketika modelnya belok kanan kiri itu, jadi si line-nya itu nggak bakal kelihatan kalau misalkan itu jadi menghilang gitu ya. Tapi kalau misalkan dipisah, kalian bisa ngatur sendiri ya. Jadi masih tetap kelihatan tebelnya si line-nya gitu loh. Kemudian ini aku ngide sendiri, ada layer yang hidden. Ini shading di bawah di bagian dagu ya. Jadi kalau misalkan aku ngangkat kepalaku ke atas kayak gini misalkan gitu ya. Nah, itu harusnya sih ada yang muncul gitu. Cuma karena aku nggak bakal taruh itu karena hancur. Karena failed lah ibaratnya, jadi ya aku hidden aja gitu, jadi nggak kepake ini sebenarnya. Nah kemudian jangan lupa juga pasti ada layer color base-nya si wajahnya. Ini satu layer aja cukup, atasnya pasti gelap karena ketutupan rambut ya, jadi nggak perlu ditambah 2 layer atau lebih banyak lagi. Kemudian di sini ada telinga kanan dan kiri ya, mirroring aja, simple.
cukup mudah ya untuk bagian kepala. Nah, kemudian lanjut lagi masih di fitur kepala, ada hidung. Ini aku tambahin ini aja ya, biar kelihatan bagus. Ini bagian hidung. Aku bikin jadi ya lumayan banyak sih ya, sebenarnya nggak terlalu banyak juga nggak masalah. Yang pertama ada line nose. Nah ini nih, kalau kalian lihat ini sebenarnya kepake kalau misalkan aku lagi nengok kanan kiri ya. Jadi aku nggak pakai nggak pakai base-nya. Ini kan base-nya nih. Kalau misalkan aku ngadep depan, pasti kelihatannya full yang ini, satu hidung bentuk yang kayak ini. Tapi kalau misalkan aku nengok kanan kiri, otomatis ini muncul gitu, biar kelihatan ada bentuk hidungnya gitu. Kalau misalkan nengok gitu. Nah kemudian ini ada light nose, tentunya ini cahaya ya, biar ada efek-efeknya, biar kelihatan kalau ini hidungnya tuh sedikit menonjol gitu ya, nggak rata sama kayak wajahnya gitu loh. Nah di sini ada lubang hidungnya juga, aku pisahin jadi 2 layer, nggak tahu kenapa, nggak tahu tiba-tiba ngide seperti itu, tapi lumayan berguna juga kalau misalkan nengok buat kanan kiri ya, lumayan berguna juga dan memang terasa lumayan lebih bagus gitu. Dan terakhir bawahnya ini ada shading nose yang bawahnya gitu. Jadi kalau misalkan aku menghadap ke atas kayak gini, itu ya lumayan bisa bermain lah itu si shading bawahnya, itu bawah hidungnya. Lanjut ke bagian yang lumayan tricky, yaitu mulutnya. Di sini aku mulutnya juga ya agak bingung juga sih ya untuk pemisahan layernya, itu banyak banget. Yang pertama ada base-nya dulu ya. Base mulutnya bentuknya oval seperti ini aku buatnya. Ya karena sesuai ya, kalau mangap-mangap ya pasti bentuknya oval gitu ya. Kemudian di sini ada lidahnya. Memang tadi rencananya aku tuh mau buat ekspresi melet gitu, cuma males aja lah gitu. Jadi nggak dipakai. Kemudian di sini ada gigi bagian dalam, jadi kanan kirinya ya. Nggak tahu aku kenapa aku pisahin. Kemungkinan pas aku mangap itu aku nggak tahu kelihatan apa sih. Bentar. Oh ya kelihatan ya. Siap nengok kanan kiri. Bagian dalamnya ya. Begitu. Pokoknya ya kelihatan, sedikit kelihatan lah ya sedikit. Kalian mungkin terlalu kecil kelihatannya, tapi ya udahlah. Kalau misalkan mangap, ini kelihatan jadi lebih 3D aja gitu kalau dipisahin layernya. Kemudian ini yang kelihatan kayak silet. Ini adalah gigi juga, atas dan bawah. Kenapa aku bikinnya beda? Kenapa bikinnya lebih banyak? Karena ini semisal kalau misalkan aku ngomong huruf I gimana? Nah itu kayak gitu tuh. Si aja susah banget. Sensornya diem lah. Ya pokoknya gitu. Pasti kan giginya rapet ya. Kalau pakai layer yang di belakang nggak mungkin bisa pakai itu. Jadi bikin lagi. Dan bentuknya kotak seperti ini memang sedikit aneh kelihatannya. Bukan sedikit ya, memang aneh kelihatannya gitu ya. Dan karena giginya aneh, jadi aku putusin untuk bikin covernya gitu. Covernya ini bentuknya sama aja kotak sih, cuma lebih gede daripada giginya. Ini untuk nutupin bentuk giginya kalau misalkan berlebihan ya. Dan warnanya ngikutin warna kulit, jadi nggak terlalu kelihatan ya kan. Kemudian ini ada line juga aku pisahin untuk line garis atas, mulut atas sama mulut bawah. Ini nanti kan bisa digabungin nih kalau misalkan aku bilang A, I, W, O nya gitu ya. Untuk mingkem juga ya kan pasti nempel gitu. Begitu. Itu lumayan detail juga sih sebenarnya. Lanjut kita ke bagian badan ya guys ya. Nah di sini badan kan aku karena pakai jaket ya. Aku hilangin dulu jaketnya biar nggak membingungkan. Oke, ini aku kelihatan pakai turtleneck namanya. Nah di bagian badan ini sebenarnya nggak perlu serumit-rumit kayak diriku juga bisa dibikin simpel aja. Badan cukup satu gitu ya, misalkan torso satu, terus leher satu, sama lengan kanan kiri. Seharusnya 4 layer itu udah cukup gitu ya. Cuma di sini aku pisahin lagi untuk lengannya. Lengan kanan kirinya aku pisahin jadi 2 bagian, lengan atas sama lengan bawah gitu kan. Nggak tahu, aku tadinya niatnya memang pengen digerakin ya, tapi memang digerakin sih ujung-ujungnya, tapi simpel aja gitu. Dan ini karena turtleneck ya, aku pisahin juga bagian lehernya gitu, bagian kerah bagian lehernya. Karena takutnya nanti ada gerakan-gerakan tertentu yang bakalan aneh ya, jadi aku persiapkan aja buat misahin layernya begitu loh. Nah kemudian untuk celana juga bagian kaki itu cukup simpel juga. Aku cuma ada 5 layer ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Satu diantaranya ini paling atas nih, kaki bentuk pinggulnya, hipnya ya. Nah sisanya ya paha, betis gitu ya.
gitu aja. Biar aku niatnya sih pengen kayak ada gerakan jalan kayak gitu loh, bentuknya kayak kanan kiri, lututnya nekuk atau gimana gitu ya. Nah, di bawah celana tentunya ada kaki ini. Nah, ini sepatunya aku bikin cuma 2 layer aja, mirror kanan kiri, simple karena sama. Kalau beda ya boleh lah dibikin ulang kanan kirinya gitu. Cuma kalau sama ya cukup mirror aja, mirror gitu kan. Nah, udah nih, atas bawah udah dijelasin. Nah, sekarang tinggal aksesorisnya. Nah, ini yang paling kelihatan yang pertama adalah dog tag-nya gitu ya. Ini kalau di zoom ini ada tulisannya tuh. Oke, ini dog tag aku buka, layernya di sini ada 3, aku pisahin jadi 3 layer untuk dog tag-nya. Yang pertama strap-nya, apa ya namanya, strap kali ya. Untuk strap kanan kirinya aku pisahin, kemudian untuk dog tag-nya juga tentu aku pisahin biar bergoyang lebih dinamis tentunya ya. Nah, selanjutnya ada kacamata ya, glasses. Nah, ini dia. Kacamatanya juga simple sebenarnya, cukup untuk bikin gagang kanan kiri cukup di mirror, kemudian frame depan juga satu aja, dan ini nggak tahu aku bikin detail tambahan kayak apa ya, holdernya itu yang di hidung itu loh. Kalau kacamata kan pasti ada yang buat nahan hidungnya ya gitu. Aku pisahin barangkali nanti misalkan nengok kanan kiri itu ngaruh ya. Kemudian kacanya aku pisahin juga tentunya, dan di sini juga ada refleksinya, aku pisahin juga refleksinya. Jadi ketika aku gerakin karakterku ke kanan kiri itu seharusnya tuh ada gambar refleksinya gitu. Jadi nggak polos banget kacanya, tapi karena susah ya waktu itu aku salah. Ininya modenya color dodge, ketika diekspor ternyata memang tidak ada pilihannya di versi yang aku waktu bikin itu. Tapi nggak tahu sekarang, mungkin ada kali ya, jadi bakalan kelihatan begitu. Nah, selanjutnya adalah jaket kawan ya. Mana jaketnya? Jaket. Nah, untuk jaket ini aku cuma ngikutin sama persis ya kayak si baju belakang itu, baju base-nya. Cuma yang aku pisah itu ya kayak tali untuk hoodie-nya, dan hoodie-nya juga aku pisahin begitu. Barangkali nanti butuh lebih dinamis lagi, tentu aku pisahin juga ya. Dan selanjutnya terakhir ada celana. Ini aku nggak terlalu kepake sih sebenarnya. Cuma fitur tambahan aja. Jadi cuma 2 nih layernya, layer topengnya dan layer ininya, talinya gitu yang mengikat ke lengan sebelah kanannya gitu ya. Dan itulah full body dari Yumaken ya. Dan kalian juga mungkin bisa mengikuti layer-layernya, potongan layernya kayak aku, atau mungkin bisa lebih detail dari aku, atau bahkan mungkin lebih simpel dari aku gitu. Tinggal coba aja masing-masing lah ya. Yang penting semuanya bisa diatur dengan baik ya untuk pembuatannya. Dan kalau udah semuanya bikinnya, tinggal di save aja ke format PSD atau Photoshop dokumen. Aku nggak tahu ya, makanya di app HP itu yang seperti aku bilang tadi itu bisa ekspor format PSD atau kagak ya. Barangkali takutnya nggak bisa kan, ya sia-sia waktunya dihabiskan, jadi harus ngulang lagi dari awal pakai aplikasi yang lain yang bisa ekspor ke PSD-nya. Nah, ini jadi pertanyaan nih, kenapa PSD? Soalnya emang aplikasi Cubism Live 2D itu cuma bisa baca format PSD. Bukan cuma ya, salah satunya adalah PSD. Tapi kalau format file dari aplikasi gambar yang lain tuh malah belum support ya. Bukan jarang sih, memang belum support atau memang nggak support sama sekali gitu. Jadi nggak ada pilihannya. Salah satu pilihannya ya adanya Photoshop yang lebih simple dan lebih umum dipakai gitu ya. Nah, gimana? Udah siap file PSD-nya? Kalau gitu, sebelum masuk ke bagian rigging, jangan lupa buat subrek dulu ya. Di like dan share juga kalau bermanfaat, dan komen kalau ada keluhan atau misalkan saran-saran ya. Karena waktunya memang udah nggak sempet nih, ini aku jelasin panjang lebar satu hal ini aja gitu ya. Apalagi aku masuk ke bagian rigging sekarang, bakalan 2 jam lebih kayak ini ya videonya gitu. Jadi aku bakalan lanjutin di part selanjutnya. Semoga bisa cepat selesai pembuatannya, videonya tentunya ya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Aku Yumaken, dan sampai jumpa. Selamat ngerodi sampai mager. Bye bye.